Halaman 143 ya, 143 ya, kita lanjutkan pun halaman 143. Kalau sallallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi qawlihi wa bi ta'alani fi qawlihi amin ya rabbal alamin. Fayam bali mongko saijo kaya akili kedue wong kang nduweni akal. Ayan tabiha apa ayan tabiha yen to ngoyoyaken nangekaken min raqdati al-hafati saking turune sifat lali wa alamatu utawi piyo-piyo tandane wa alamatu man utawi piyo-piyo tandane wong intabaha kang ngoyo sapa man kang stani sapa man milok dadil wafati saking turune sifat lali iku al-ba'atu asya'a papat piyo-piyo perkara niki nasihat pengarang kita bahwa sebaiknya bagi orang yang berakal, orang yang mau menggunakan akalnya, orang yang berakal sehat, orang yang waras, niku mau bangun dari sifat lalainya, mau bangun dari sifat lupa, dari sifat yang melalaikan, dari sifat hal-hal apapun yang melalaikannya. Sebaiknya orang yang menggunakan akalnya dengan waras, niku harus bisa bangun dari sifat lalainya. Dan tanda-tandanya orang yang bisa bangun dari sifat lalainya itu ada empat hal tanda-tanda bahwa orang itu sudah waras pun menggunakan akalnya sesuai dengan ketentuannya, sesuai dengan kodratnya sebagai manusia. Menurut pengarang kita ini ada empat tanda. Yang pertama, awaluha utawi kawitane wong kang papat mau, tanda papat mau iku ain tabdiyo yen to ngatur sapa man amrut dunya ing perkara dunya bil qanaati kelawan qanaah wa tasbih lan ngendi niku alon-alon pelan-pelan kalem-kalem ngono. Jadi ketika seseorang itu melakukan perkara dunia, maka ia sebaiknya melakukannya dengan cara dua hal, qanaah yaitu iman, dan yang kedua taswif. Taswif itu pelan-pelan, santai mawon. Untuk urusan dunia itu kita nggak perlu harus kesusu, soalnya masih ada besok. Kan tawasih Nabi ikmal dunyaka ka'annaka ta'isyu abadan. Tawasih Nabi kan sesuai hadisnya Nabi, berbuatlah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Jadi maksudnya Nabi ini bahwa untuk masalah dunia itu kita nggak perlu tergesa-gesa, nggak perlu harus berebut, nggak perlu harus dibelani perayaan sampai turun di nomor tertentu Muhammad pun sampai kau yang mau nyantai mawon. Dunia tidak akan meninggalkan kita, justru kita yang akan meninggalkan dunia. Ini pun nasihatnya ketua PPN. Jadi untuk urusan dunia ini pun tergesa-gesa, santai mawon dan harus dihadapi dengan qanaah, pun sampai tamak, pun sampai butan, pun sampai oyok. Karena urusan dunia itu sudah urusan dunia, terutama dalam hal rezeki dunia niku pun ditentukan Gusti Allah tentang mahfuz. Meskipun kita ngoyo atau enggak, kalaupun jatah pasti akan dapat. Jadi memang di sisi lain ahli sunnah itu diwajibkan untuk berikhtiar, berusaha. Inna waha la yuhayyu ma biqaumin hatta yuhayyu ma bi anfusihim. Di sisi lain memang seorang manusia itu diwajibkan untuk berikhtiar, berusaha. Tapi ikhtiar itu sekedar untuk melakukan kewajibannya sebagai manusia, sebagai hamba Allah yang wajib untuk berikhtiar. Betul harus ngoyo sampai dibelani, betul sampai seminggu, betul sampai koyo ngono. Jadi
Jadi hanya sekedar ikhtiar. Harus budi hati kalau saya Al-Hikam itu Ibnu Athaillah, kita berikhtiar itu untuk ikhtiar budi hati untuk menunjukkan kehambaan kita kepada Allah. Jadi kita itu hamba butuh berusaha, butuh berikhtiar untuk bisa sampai kepada Allah. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini semuanya sudah ditentukan, kan? Jadi ketika seseorang itu lahir kan sudah ditentukan rezekinya berapa, jodohnya siapa, kapan ia mati, kan? Seberapapun ia ngoyo bekerja keras, sekuat apapun kalau bukan rezekinya tidak akan datang. Dan ayat lain kan dijelaskan, Allahu latifun bi ibadi yarzuqu may yasha wa huwa qawiyyul aziz. Sesungguhnya Allah itu sangat lembut, sangat kasih sayang kepada hambanya, dan Allah berhak memberi rezeki kepada siapapun yang ia kehendaki tanpa sebab. Jadi Allah itu bisa memberi rezeki kepada siapapun yang ia kehendaki tanpa sebab. Jadi misalnya orang yang sugih ini jauh gara-gara kerja keras, nggak ada hubungannya. Jadi memang takdirnya dia menjadi orang kaya, termasuk ketika seseorang miskin dianggap malas, kok malas itu. Jadi segala sesuatu urusan dunia itu sudah ditentukan Allah di Lauhul Mahfuz. Jadi seberapapun kita bekerja keras, jatah kita tidak akan pernah tertukar dengan yang lain. Mengenai ulama-ulama itu pun nyantai mawon masalah urusan dunia. Ikhtiar memang harus wajib sebagai manusia, kita wajib untuk berikhtiar, tapi ikhtiar sekedarnya mawon. Sampai kita Imam Ghazali itu sampai dikritik kita bahwa ketika seseorang diajak untuk mencari dunia, dia dibelani ngembul gak perlu sampai beberapa hari, tapi ketika diajak untuk ibadah gak kuat, dicambaran gak kuat, itu kan bahaya pun sampai kayak gitu. Tadi dijak masalah urusan dunia kuat ngembul betul tiap sampai beberapa hari, dijak ibadah betul kuat betul dia, itu kan bahaya. Ini kan yang akan menjadi hisab besok kita di hari akhir itu, kenapa kok bisa seperti itu. Padahal ini mau kita harus meyakini bahwa rezeki kita itu pun ditentukan oleh Gusti Allah. Jadi kita mendapatkan rezeki itu bukan karena prestasi kita, tapi karena sudah ditakdirkan oleh Allah. Buktinya nopo? Tiang Cina ini kok rezekinya kata meskipun betul tahu sebagai Tuhan. PKI ini kok betul tahu percaya Gusti Allah nggak sakit juga, kan betul. Ini kok bukti bahwa nopo rezeki itu bukan karena kita, bukan karena kerja kita, tapi karena sudah ditentukan Allah. Kalau kita doa minta rezeki ya bagus, kita memang harus berikhtiar, harus berdoa, harus berikhtiar, itu memang wajib. Tapi ketika kita mendapatkan rezeki, kita harus meyakini rezeki ini karena kasih sayangnya Allah, bukan hasil kerja keras kita. Jadi kita memang diwajibkan untuk bekerja keras, berusaha, berdoa, tapi ketika kita mendapatkan rezeki, kita harus meyakini bahwa rezeki ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita, bukan karena kerja keras kita. Jadi ini mau. Jadi wa malik dunyaka ka'annaka tak isu abadan. Untuk urusan dunia berkona Allah iman pun sampai rebutan dan jangan sampai tergesa-gesa. Karena begini mau. Alasannya ini pun ditentukan oleh Gusti Allah. Semoyo apapun kita kalau bukan rezekinya tidak akan datang. Ya, senyantai apapun kita kalau sudah rezekinya pasti akan datang. Niku kaidai ngoten ilmu tasawuf ngoten. Jadi pun ngoyo-ngoyo pun sampai rebutan urusan dunia. Nah, niki tanda pertama bahwa orang itu yang dikatakan waras akalnya, dikatakan sudah sadar kembali ke kodratnya sebagai manusia, sebagai hamba Allah. Itu yang pertama, untuk urusan dunia dia selalu qanaah dan tasbih, selalu nyantai pelan-pelan urusan dunia. Ini tanda yang pertama. Tanda yang kedua, wasani utawi kabeh windo ayu dabya ing ento ngantuk sapa man ampa akhirati ing perkara akhirat bihirsi kelawan metenteng watak jiwi lan enggal itu adi-adi cepet-cepet tergesa-gesa
untuk urusan akhirat kita disuruh untuk bersungguh-sungguh. Hirsi ini bersungguh-sungguh watak jiwi. Takjil itu artinya kan bersegera kan, bersegera dalam urusan akhirat. Pun sampai ditunda-tunda. Gini mau lanjutannya hadis ini bahwa wa mawi akhiratika ka'annaka tamutu hoda. Berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Kita nggak ada jaminan bahwa besok itu kita hidup. Nek sudah waktunya sholat ya sholat, pun sampai ditunda. Karena nggak ada jaminan kita itu masih hidup. Ini bukti bahwa untuk urusan akhirat itu kita harus tergesa-gesa, harus sungguh-sungguh. Kadang nih, ya, umum ini ku dibalik, berani dunia betul salah. Mesti kok air sebaiknya mesti kita ngomongin ya dibalik kalau urusan akhirat sekali-kalinya ya, nih. Jadi kemau, arti tergesa-gesa itu tidak harus berlari, arti tergesa-gesa itu tidak harus berlari. Ini kebanyakan umumnya ada yang salah dalam memahami hadisnya Nabi. Nabi kan nanti sandang, ketika engkau sholat jamaah terlambat, maka engkau jangan berlari, kan ngoten. Artinya jangan berlari itu bukan berarti kita tidak boleh tergesa-gesa. Kita tetap harus tergesa-gesa meskipun kita tidak berlari. Ada kata kesusun itu untuk membuktikan bahwa kita itu serius untuk menghadap Allah. Sekarang urusan dunia loh, ketika kita ketinggalan lihat konser, mesti kita cepet-cepetan, nggak ingin ketinggalan. Ketika kita ketinggalan lihat sepak bola, mesti kita berusaha cepet-cepetan agar nggak ketinggalan. Tapi kenapa ketika urusan menghadap Allah kita kok nyantai? Itu jadi masalah kan? Kenapa ketika urusan Allah kita kok nyantai? Memang hadisnya Nabi, ketika engkau terlambat jamaah, janganlah engkau berlari. Artinya berlari itu berarti nggak boleh berlari, tapi bukan berarti kita tidak boleh tergesa-gesa. Ada kata tergesa-gesanya, meskipun agak cepat dikit, itu membuktikan bahwa kita itu serius menghadap Allah. Jadi banyak ayat yang menjelaskan kepada kita bahwa untuk menghadap urusan Allah kepada Allah kita harus tergesa-gesa. Fafiru ilallah, maka segeralah untuk menghadap Allah. Dan ayat yang lain, wasari'u ila maghfirati min rabbikum, dan bergegaslah untuk menuju pengampunan Allah. Dan ayat lain berkata, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana lahum wahaba. Sesungguhnya mereka para nabi-nabi Allah itu mengajarkan umatnya untuk bersegera dalam melaksanakan kebaikan. Jadi urusan akhirat niku kita disunahkan untuk bersegera. Bersegera itu memang tidak harus berlari. Ini ada yang salah dalam memahami hadis. Memang Rasulullah melarang kita berlari saat kita terlambat sholat, tapi bukan berarti kita tidak boleh tergesa-gesa. Umumnya dimari berangkat sholat pelan-pelan, supaya sholat cepet-cepetan. Umumnya ngonten. Soalnya gini mau, ada yang salah dalam memahami hadis. Gitu mau sholat kenapa kok cepet-cepetan? Mungkin karena menurut mereka menganggap bahwa Nabi menyuruh kita sholat dengan cepat. Iya, kadar sholat cepat itu menurut Nabi sama menurut kita itu nggak sama. Kadar sholat menurut Nabi sama cepat menurut Nabi sama menurut kita itu nggak sama. Kadar gimana? Budaya pelan-pelan, waya sholat cepet-cepetan. Nanti pusing bahaya. Terus Habib Punjil itu ngotot. Terus Habib Punjil bahwa umumnya masyarakat itu terbalik dalam memahami hadis. Seharusnya yang tergesa-gesa itu ketika dia berangkat, ketika dia sholat, dia harus dengan lebih khusyuk, lebih pelan. Ini umumnya, tapi kebanyakan masyarakat itu balik berangkat sholatnya pelan-pelan, kalem-kalem, wayai jamaah, wayai sholat cepet-cepetan. Nah, itu yang baru coba sih jadi mau pakai urusan akhirat itu untuk menunjukkan kepada kita bahwa kita itu serius menghadap Allah. Untuk menghadap sesuatu yang kita cintai saja kita berusaha cepet-cepetan. Kenapa menghadap Allah kita kok pelan-pelan? Misalnya betul tahu ketemu ponakane suwe, ketika akan bertemu mesti berusaha cepet-cepetan agar bisa ketemu. Betul
ketemu anaknya pun bertahun-tahun ngono nggih ten luar negeri misalnya nggih. Ketika ketemuan ten bandara mesti berusaha cepet-cepetan karena rasa rindunya kepada anaknya sehingga dia ingin segera cepat bertemu. Kenapa? Rasa rindu kita seharusnya kepada Allah itu lebih besar. Ketika dipanggil Allah, ya kita harus bisa membuktikan bahwa kita itu bisa tergesa-gesa untuk membuktikan bahwa kita itu serius untuk menghadap Allah. Niku sing tak suka jalan niku. Tadi memang dalam memahami hadis itu tidak bisa diartikan dengan sendirinya, harus tanya kepada ahlinya. Fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya, kepada para ulama jika engkau memang tidak mengetahui. Kayak dimaksud dengan ulama niku sinten nggih niku mau allazina yaj'aluna ulumahum bi taqarrubuna bihim ila Allah. Jadi ulama itu yang bisa menjadikan kita itu dengan ilmunya bisa semakin dekat dengan Allah. Jadi mau dengan memahami hadis yang benar, dengan memahami ayat Al-Qur'an yang benar. Jadi nek urusan akhirat kita disuruh untuk mensegerakan. Mensegerakan itu tidak harus berlari, tapi ada kadar bahwa kita itu memang tergesa-gesa. Itu menunjukkan kepada Allah besok di persaksian itu untuk menunjukkan kepada Allah bahwa kita itu serius menghadap Allah, itu kita serius. Ingin ketemu Allah itu kita serius. Itu menunjukkan ngoten. Ini nomor kali. Yang nomor 3, tanda-tanda orang yang sudah waras, yang sudah menggunakan akalnya dengan baik, wasali subtai kaping telu iku ayu tabio ing yen to ngatur sapa wong amrad dini ing perkara agama bil ilmi kelawan ilmu wal istihadi lan hati-hati. Ini gua hati-hati. Jadi untuk urusan ilmu agama ngoten mau kita harus menggunakan ilmu. Agama ini dikawal dengan ilmu, tidak berdasarkan akal masing-masing. Ada standarnya agar agama ini tetap konsisten, ya tetap stabil. Itu dikawal dengan ilmu, harus dengan ilmu, bukan dengan pendapatnya masing-masing. Menurut saya yang baik, saya itu siapa? Kamu itu siapa? Jadi nggak boleh agama menurut saya itu nggak boleh, harus dengan ilmu. Menurut Imam Maliki di kitab ini seperti ini, menurut Imam Syafi'i di kitab ini seperti ini. Niku baru bagus, niku baru saya. Menurut Imam Ghazali di kitab ini itu seperti ini. Nah, menurut saya, kita itu siapa? Kita itu gak pantas menjadi mustahil mutlak, itu gak bisa. Saatnya kata kasus mustahil mutlak itu betul sakit. Zaman akhir yang zaman akhir itu pun betul sakit jadi mustahil mutlak. Jadi harus menggunakan agama ini dengan ilmu, mengawal agama ini dengan ilmu. Ada standarnya, nggak boleh menggunakan akalnya masing-masing. Menurut saya sebaiknya nggak boleh, menurut saya ada ilmunya. Jadi mau kembali lagi pas tahu ahla dzikri. Jika engkau tidak mengetahui, tanyalah kepada ahlinya. Bukan menurut saya. Agama ini pelaku utamanya adalah Nabi Muhammad. Yang bisa menjelaskan agama ini adalah Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad menjelaskan kepada sahabat-sahabatnya, diteruskan kepada tabi'in sampai pada ulama-ulama saat ini yang sanad keilmuannya tersambung sampai ke Nabi. Jadi ulama yang benar-benar ulama itu adalah ulama yang ilmunya, sanad keilmuannya, mata rantai keilmuannya itu sambung sampai Nabi. Niku sing sakit dirasakan kondisi agama niku seperti apa. Jadi nggak boleh kita mengajarkan agama niku berdasarkan pendapat masing-masing, nggak boleh. Jangan kan masalah agama, masalah dunia pun kalau kita ngomong bukan ahlinya bisa rusak. Misalnya buatan petani ngomong bahas masalah sawah, tambah rusak. Kalau buatan ahli sampai ngomong bahaya. Jadi ketika kita ngomong bukan ahlinya itu bahaya, jelas rusak itu. Makanya kalau sahabat Ali, dunia ini akan aman ketika orang-orang bodoh itu diam. Orang yang tidak memiliki ahli di bidangnya itu diam. Kalau kita nggak tahu ya diam. Jadi agama ini dikawal dengan ilmu.
wal istihati. Jadi dan hati-hati. Jadi setiap apapun yang kita kerjakan untuk agama ini harus kita lakukan dengan hati-hati. Para ulama-ulama dulu zaman tabiin, zaman ulama-ulama niku saking hati-hati ini terhadap ilmu niku sampai setiap sangat mata rantai keilmuan yang sambung ke Nabi itu ditanyain. Setiap orang masing-masing ditanyain. Saking hati-hati. Contohnya kayak Imam Bukhari. Imam Bukhari ini kan nggak ada kitab sampai meriwayatkan hadis kata nih sekitar 16.000 hadis dan semuanya sahih 16.000 hadis. Imam Bukhari sebelum membuat kitab itu niku mengumpulkan 600.000 hadis. Setiap hadis ditanyain dari mana hadis ini, dari ini orang ini bagaimana sifatnya, kayak gini kayak gini kayak gini. Kalau orangnya jujur, mudah ingat, ditulis. Larian pun dicoret dianggap doif. Kan ngono ya. Wong pakai setiap jadi benar-benar hati-hati mencari keilmuan bahwa hadis ini benar-benar dari Nabi atau tidak. Imam Bukhari ini benar-benar hati-hati. Tanya ini dari siapa? Ini dari ini dari siapa? Ditanyain, ditanggakan. Yang ini ada apa? Oh, gampang larian, ini pun dicoret. Oh, saya bujukan. Jangankan bohongi manusia, bohongi hewan pun. Dan kitab Imam Bukhari ini membohongi hewan pun niku pun dicoret dari Imam Bukhari. Pun dianggap betul sakit dari senang keilmuan. Betul sakit atas ulama penerus Nabi. Niku saking hati-hati nih Imam Bukhari niku kewing ngonten. Jadi dalam masalah ilmu, kita itu harus hati-hati apalagi dalam agama. Ancaman Rasulullah man qala fil Qur'an fi wa'yihi, barang siapa yang membaca Quran, menafsirkan Quran, mengartikan Quran sesuai dengan akalnya masing-masing, fa yatabawwa maq'adahu minan, maka ia telah menyiapkan tempat duduknya di api neraka. Maka ia telah memesan tempat duduknya di api neraka. Jadi barang siapa yang mengartikan, mentafsirkan Al-Quran, mentafsirkan hadis sesuai dengan akalnya sendiri tanpa ilmu, maka ia telah menyiapkan tempat duduknya di api neraka. Niku ancamannya Nabi. Jadi agama ini harus hati-hati. Ada standarnya, yaitu ilmu yang sudah diajarkan Nabi, tersambung sampai sahabat, tabiin sampai ulama-ulama. Jadi ketika kita tidak tahu, jangan menghukumi sesuatu yang tidak tahu. Ini bahaya. Contoh, ini contoh mawon permasalahan kata makro. Makro itu kan awal dari kata asalnya kata kau itu kan benci. Jadi sebelum 300 Hijriah, makro itu derajatnya di atas haram. Fauqa haram. Makro itu derajatnya di atas haram sebelum 300 Hijriah. Setelah 300 Hijriah, ulama-ulama menganggap makro itu dunal haram. Pokoknya selain yang haram itu makro masih bisa dilakukan. Tapi kalau sebelum Hijriah, zamannya Nabi, zamannya sahabat, zamannya tabiin, makro itu kauha, sesuatu yang dibenci, itu derajatnya di atas haram, lebih bahaya. Nah, ini kalau banyak yang nggak paham tentang ini malah bahaya. Kewenkan surat At-Tolak ini, surat At-Tolak jelas. Ini contoh mau, salah satu ilmu yang memang harus kita tahu, mungkin. Dan surat At-Tolak, ini kan bahwa seseorang yang menceraikan istrinya tanpa sebab makro, kan mungkin. Makro di situ adalah dibenci Allah. Berarti hukumnya bisa di atas haram. Bukan sami kalau rokok kan hukum yang baru ditetapkan barusan. Jadi meskipun sama-sama makro, bukan sami. Kalau kita nggak paham sampai di situ, kita menganggap bahwa oh nyoeno wong wedok sakarepe iku hukume makro, padha mek rokok hukume nggih mboten sami. Ngono nggih. Bahaya niki mboten sami. Jadi meskipun sama-sama makro, tapi derajatnya mboten sama. Karena hukum yang sudah ditetapkan sebelum 300 Hijriah, makro niku di atas haram. Tapi hukum yang ditetapkan setelah 300 Hijriah, makro itu di bawah haram, duna haram, di bawah haram. Kalau fauqa haram, di atas haram. Ini contoh mau. Misalnya karena dulu sahabat-sahabat nggak ada hukum haram, halal, mubah
berubah. Zaman sahabat itu nggak ada. Jadi hukum 5 itu ditetapkan oleh tabiin, generasi setelah sahabat. Zaman sahabat ketika ditanya bagaimana hukumnya zina, saya benci itu. Bagaimana hukumnya mencuri, saya benci itu. Benci itu artinya makro, karoha, makro. Dibenci, karoha, makro. Nah, tetapi arti kata benci ini di atas haram pada waktu itu. Tapi setelah 300 Hijriah, ulama memberi batas. Setelah zaman ulama tabi'in, setelah zaman ulama hadis, di atas tahun 300 Hijriah, makro itu dunal haram, di bawah haram. Pokoknya yang penting bukan haram. Jadi nggak sama gitu. Ini harus ada ilmunya. Jadi meskipun kita menemukan kata makro, itu nggak mesti sama. Ini contoh contoh kecil bahwa agama itu ada ilmunya. Bukan sembarangan, bukan anggap pendapat mau betul ngomong. Ada ilmunya dan yang tahu ilmunya itu ulama. Ini mau. Niki ciri-ciri nomor 3. Ciri nomor sekawan. Walau utawi kaping 4, nggih ciri-cirine tiyang ingkang pun waras akale, nggih pun sehat akale, ai yudabbira amra ing yen to ngatur sapa man amra khalqi ing urusane makhluk bin nasihati kelawan nasihat wa mudawati lan ngamping-ngamping dengan sabar, kesabaran mungkin. Jadi yang keempat, cirinya orang-orang yang waras akalnya, orang yang sehat akalnya, orang yang mau menggunakan akalnya dengan waras. Ciri keempat adalah dalam urusan sesama manusia, ya itu harus bisa saling menasehati satu sama lain dan saling kesabaran. Dan surat Al-Asr ini wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi manusia yang sehat, manusia yang tidak rugi itu adalah manusia yang mampu saling menasehati dalam hal kebaikan dan dalam hal kesabaran. Jadi ketika kita menasehati orang, melihat seseorang itu melakukan kesalahan, kita itu nggak boleh membenci orang itu. Yang kita benci ya kelakuan pada waktu salah itu saja. Jangan sampai kita itu membenci seseorang hanya karena ia pernah berbuat salah. Bagaimanapun kodratnya manusia itu al-insanu mahal nisma khotok. Tempatnya salah dan lupa. Kodratnya manusia itu tidak akan bisa lepas dari salah dan lupa. Ini kodratnya manusia memang. Pun didesain kali Gusti Allah kayak ngonten. Jadi manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi jangan sampai kita membenci seseorang hanya karena ia berbuat salah. Jadi yang kita benci itu ya salahnya itu saja, dalam hal itu saja. Selain itu kita nggak boleh benci. Niki nasihati Nabi dan sahabat Anas ketika Nabi mau meninggal dunia. Niku Nabi nate memberi nasihat dan sahabat Anas, ya Anas, in qadaltu ala antusbiha wa tusmiya. Jika engkau ingin menjadi orang baik kapanpun, baik pagi hari, sore hari, malam hari, siang hari, jika engkau ingin menjadi orang baik kapanpun, walaisa biqaulika hisun ala ahadin fa'al fa innahu min sunnati. Jangan sampai di dalam hatimu itu ada rasa kebencian, kepada sesama manusia, kepada sesama musuh. Jika engkau ingin menjadi orang baik, biasa mau jadi tiang baik itu gak harus itikaf dan masjid terus, gak harus seperti ngomong ya. Meskipun canggungan, pokoknya dalam hatinya itu pun sampai ada kebencian terhadap sesama musuh. Jadi kalau kita ingin menjadi orang baik pun biasa mawon. Ini aku mau. Jadi orang baik itu tidak harus yang sopo masjid terus, enggak harus nonton. Meskipun itu juga baik, tapi orang baik itu tidak harus itu. Orang yang mencari nafkah untuk keluarganya juga baik. Orang yang canggungan juga baik. Semuanya baik. Gini aku mau. Kalau kita menjadi orang baik kapanpun, kata Rasulullah, walaisa biqaulika hisun. Jangan sampai ada kebencian di dalam hatimu kepada sesama muslim. Jadi jangan sampai kita itu membenci sesama muslim hanya karena dia berbuat salah. Yang kita benci ya salahnya itu saja. Yang lainnya ya kita nggak boleh membenci. Ini pun nasihatin Nabi dan sahabat Anas itu bahwa ya itu pun biasa mau tengok-tengok canggungan rasanya
ngrasani semut, ngrasani pitik kan ngono nggih. Pun sampai nek ngrasani semut, ngrasani pitik kan mboten dosa ngono nggih. Daripada nek ngrasani wong itu dosa ngono nggih. Bagaimanapun tetap manusia memang pernah melakukan salah nggih. Dan sebaik-baik manusia itu yang menyadari kesalahan itu dan mau melakukan kebaikan nggih. Ngono nggih. Jadi kriteria tobat menurut ilmu tasawuf yang paling sederhana niku mengakui kesalahannya nggih. Niku pun cukup untuk menjadi orang itu tobat nggih. Sadar dan mengakui kesalahannya itu menyebabkan dia tobat. Pun cukup ngaku bahwa yang ia lakukan itu salah pun cukup untuk menjadi orang tobat. Niku kriteria minimal. Tapi kalau kriteria yang ditetapkan oleh fikih kan kata harus ngomong ya sholat taubat, baca istighfar kan kata ya. Tapi kriteria minimal kalau kita itu ngomong ya sadar tentang kesalahan kita, ini mau mengakui bahwa yang kita lakukan itu salah. Ini pun biasa mau, ini mau. Saatnya jadi manusia api ini gampang maksudnya. Pun betul sama yang tahu senabi itu mau. Walaisa bikol bikahisun, jangan sampai ada kebencian di dalam hati. Ini aku mau. Pun biasa mau, gak betul sama ya ada ngoyong-ngoyong itu biasa mau. Ini aku saatnya tadi yang saya. Niku dalam urusan manusia kita harus bisa saling menasihati satu sama lain. Nggih, harus bisa sabar ngono nggih. Nabi niku Islam bisa tersebar sampai semua permukaan bumi ini kan karena kesabaran Nabi menghadapi orang-orang di sekitarnya, menghadapi orang munafik tetap sabar, ya kan? Bagaimana Nabi itu menghadapi orang, ya nggak bisa memang seseorang dicintai semua orang itu nggak bisa. Ya kata Imam Syafi'i itu cita-cita yang mustahil. Ya nggak bisa kita membuat seseorang menjadikan diri kita itu dicintai semua orang itu nggak bisa. Kenapa? Karena Nabi saja loh tidak bisa seperti itu, apalagi kita. Buktinya nopo, sing betul setuju kali Nabi kan tidak sesuatu yang munafik, sing kecewa kali Nabi kan tidak sesuatu yang munafik. Itu bukti bahwa kita itu nggak bisa membuat semua orang itu senang kepada kita. Tapi meskipun kita nggak bisa membuat semua orang itu senang kepada kita itu jangan sampai ada kebencian kepada mereka. Tentu mau, sederhana, sebenarnya konsep ini sederhana. Cuma nggak ada apa ya sih atau apa itu. Jadi termasuk batin nggak boleh. Ya. Kelompok ini batin dalam tadi tidak batin dalam tidak boleh. Oke, kalau membenci batin. Oke, kami mau oke. Tapi dengan pengen unek-unek daripada jadi udun nggih. Betul apa istighfar, pisang untuk istighfar daripada jadi udun loh. Tapi secara agama memang nggak boleh. Secara agama dosa, batin keburukan ke orang itu dosa. Benar. Tapi kadang wong itu kadang gak kuat nahan daripada jadi udun sekali-kali nggih. Nah, ngono lho. Tapi kok mboten berarti memperbolehkan, tetap nggak boleh. Secara agama tetap nggak boleh. Ngono. Tapi nggih manusia kan ngono. Kadang niku dosa jauh niku mboten saged kadang nggih. Sik wonten ae kan ngono nggih. Tetap kita harus mengakui bahwa itu salah. Ya. Bentuk tobat yang paling sederhana ketika kita kelewatan batin elek dan sesama muslim, kita harus mengakui bahwa itu salah. Ngono nggih, istighfar ane ngono mau. Nami di menungso kan kadang nggih dosa nahan nggih mboten saged kan ngono nggih. Ngono nggih. Nggih tetep itu dosa. Nggih ngono. Pokoke niku mau. Jadi yang saya itu gampang niku mau. Pun sampai dalam hati kita ada kebencian. Kalau memang orang itu berbuat salah ya, kita yang tidak suka ya sifat salahnya itu saja. Jangan sampai hanya karena ia berbuat salah kita membenci orang itu yang nggak boleh. Benar ya? Jadi setiap orang itu bisa saja melakukan salah, manusia biasa. Satu-satunya yang masuk kan hanya Nabi. Sahabat pun loh juga pernah melakukan salah, benar ya? Jadi tidak ada manusia pun yang tidak luput dari kesalahan, benar ya? Dan yang hanya bisa terjaga dari salah itu hanya Nabi. Selain Nabi tidak bisa, bahkan keluarganya Nabi, istrinya Nabi, ya putranya Nabi, cucunya Nabi itu juga tidak masuk. Masih kemungkinan bisa berbuat salah, benar. Tapi jangan sampai kesalahan yang ia lakukan menjadikan kita itu benci kepada orang itu, benar. Ya, kita hanya membenci sifat salahnya itu saja, dalam hal itu saja. Ya, bagaimanapun itu tetap makhluknya Allah dan kita tidak tahu siapa yang lebih baik di antara kita. Ini
wow. Sebaik-baik manusia itu tidak pernah merasa dirinya lebih baik dari siapapun. Itu sebaik-baik manusia tidak pernah dirinya merasa lebih baik daripada siapapun. Ini wow. Ini nasihat pengarang kita bahwa seseorang yang bisa menggunakan akalnya dengan waras, yang sudah terbangun dari sifat lalainya, ini kan namanya tambih wafilin, pengingat bagi orang-orang yang lalai. Pengingat bagi orang-orang yang lalai. Jadi seseorang yang bisa membangun si akalnya dengan waras, ini mau ada 4 tandanya nih buangnya. Yang pertama, dalam urusan dunia dia selalu qanaah, iman, bertenoyoan dan taswif, pelan-pelan, santai dalam urusan dunia pun kesusu-kesusu. Dan yang kedua, untuk urusan akhirat, bilhirsi, dengan sungguh-sungguh. Ya, kita harus menunjukkan kepada Allah bahwa kita itu serius menghadap Allah, itu serius. Makanya ketika menyambut apapun yang hubungannya dengan akhirat, kita harus semangat. Menyambut kemarin misalnya datangnya bulan Ramadan, itu harus semangat. Menyambut adzan harus semangat. Itu bukti bahwa kita tuh serius, sungguh-sungguh. Mungkin wa takjiri, takjil itu kan segera, bersegera. Nah, tiang-tiang kadang saat ini mengartikan takjil kali istilah takjil kali berbuka itu benten, padahal takjil itu bagian teko buku. Kadang wonten ingkang salah iku. Aku dong buku kan mau sik takjil tok. Padahal takjil sama buka, takjil itu kan bagian dari berbuka. Itu banyak yang salah dalam mengartikan takjil itu artinya bersegera untuk melakukan sesuatu, itu takjil artinya gitu. Nah, kalau dalam istilah puasa, takjil ya bagian dari berbuka. Kadang dia ngombe kolok sak panci sing dianggap takjil. Aku durung mangan durung buka belas mau sik takjil aku. Iku istilah-istilah yang pada umumnya kan ada di restoran itu. Menu takjil, menu berbuka. Niku takjil, ini istilah takjil. Takjil itu artinya ada bersegera untuk melakukan sesuatu. Jadi urusan akhirat ini kita harus bersegera. Jadi mau wa mawi akhiratika ka'annaka tamutu. Ya, jangan ditunda karena kita tidak ada jaminan bahwa kita itu besok masih hidup. Dalam urusan akhirat itu jangan ditunda karena nggak ada jaminan. Kita nggak ada yang tahu besok itu masih hidup atau tidak. Yang ketiga ini mau dalam urusan agama ini mau dengan ilmu. Ketika kita melakukan apapun yang hubungannya dengan agama, kita harus didasari dengan ilmu. Jadi barang siapa yang melakukan perbuatan agama tanpa ilmu, maka ia akan tertolak. Kan ngoten, hadisnya kan ngoten. Fawawadun man amila bi ghairi ilmi, barang siapa yang berbuat melakukan agama tanpa ilmu, fawawadun maka ia akan tertolak. Amalnya itu tertolak tanpa didasari ilmu. Makanya segala sesuatu itu harus ada ilmunya, harus tahu ilmunya. Yang tahu ilmunya ya ulama, kitab-kitabnya ulama itu harus kita baca. Dalam paham istihati dan dengan hati-hati. Ini mau hati-hati. Dan yang keempat adalah ini apa? Amrul khalqi, urusan dengan sesama manusia, ya, niku dengan nasihat, dengan kesabaran. Dakwah Nabi niku kan ngoten, dengan kesabaran. Akhirnya kan Islam sangat nyebar, meskipun sing sae niku tiang balas elek, tiang napa nggih? Nglakoni elek ten kita balas apik niku sing sae. Ngoten nggih. Nek balas apik, nglakoni apik dibalas apik niku pun pun biasa. Nggih. Jangan kita preman-preman pun nek diapiki mesti balas apik. Ngoten nggih. Sak penting ae preman-preman ten pasar, ten domino-domino. Nek kita ngapiki dhek mesti dhek itu mesti ngapiki kita. Ngoten. Jadi kebaikan dibalas dengan kebaikan itu bukan hal yang aneh, hal yang biasa. Mungkin yang wajar. Justru yang luar biasa itu ketika seseorang itu berbuat buruk kepada kita tetap membalasnya dengan kebaikan. Ini sing luar biasa. Dan tidak setiap orang bisa melakukannya nih. Ini sing luar biasa dan ini yang diajarkan Nabi. Dan yang harus kita tiru yang ini. Tapi jangan yang ini ngoten. Kata prinsip kan ngoten. Bedhe api kok tak balas api, enggak awap kok sampai aku ngomongin ngoten. Ya, ini wajar. Setiap orang itu pasti bisa melakukannya. Kebaikan dibalas kebaikan itu mesti pun umum. Justru yang luar biasa nih membalas keburukan dengan kebaikan itu yang luar biasa. Niku.